Shalom Bapak Ibu yang terkasih, ya berjumpa lagi di Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu biarlah kita terus menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, Allah yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena itu malam hari ini mari kita satukan hati kita berdoa. Bagi setiap kita yang ada di Indonesia, juga yang ada di luar Indonesia, ya Tuhan, menyertai kita, melihat hati kita, kerinduan kita untuk datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang terindah di hidup kami. Kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu dahsyat bagi kami Tuhan. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Tidak ada Tuhan selain Engkau dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebesaran-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, ya. Segala puji, segala hormat, segenap hati kami Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Terimalah segenap hidup kami Bapa sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan. Amin. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Lebih lagi bawa pujian-Mu, katakan segala puji, segala hormat, oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kami bawa pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, sembah, sujud. Terima kasih Yesus. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala
Kami butuh Engkau lebih lagi. Kami butuh keajaiban-Mu Tuhan. Mari saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang merasa begitu berat engkau menjalani hidup. Mungkin engkau merasa tidak sanggup lagi Tuhan. Saat kita memuji meninggikan nama-Nya, Dia Tuhan yang bertahta di atas pujian penyembahan umat-Nya. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia melakukan banyak hal. Dia melakukan keajaiban, mujizat dalam hidup saudara dan saya. Bagian kita hanyalah terus memuji menyembah Dia, percaya kepada janji-Nya. Biarlah malam hari ini engkau yang merasa tidak mampu, engkau yang merasa tidak kuat lagi, engkau yang merasa sudah putus pengharapan, mari datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Katakan, kami butuh, kami perlu keajaiban-Mu di hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi anugerah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau anugerah terindah di dalam hidup kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Yesus, Kau terbaik, Engkau termanis. Yesus, Kau termanis di dalam. Lebih lagi katakan, Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Engkau sungguh berarti Tuhan, amin. Setiap jalanku, anugerah-Mu Tuhan, amin, selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Lebih lagi saudara, katakan dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Yesus, Kau Engkau berarti Tuhan, amin. Berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Katakan pada Tuhan, Engkau anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan, amin. Terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, Kau anugerah terbaik. Kau anugerah terindah bagi hidup kami, ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau anugerah yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itu adalah sebuah keajaiban besar ketika Tuhan hadir di hidup kami, ketika Engkau hadir menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi saudara, engkau yang merasa Yesus sebagai anugerah terindah, katakan di hadapan Tuhan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesona hidup kami Tuhan. Yesus kau terbaik, Yesus kau, sekali lagi katakan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Engkau sungguh berarti Tuhan, amin. Yes Lord Jesus. Dan anugerahmu selalu mempesonaku, amin. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, kau yang terbaik dalam hidup kami, dalam hati kami. Terima kasih Yesus, kami butuh keajaiban-Mu dalam hidup kami. Ada saat-saat di saat kami merasa lemah, kami membutuhkan Tuhan lebih lagi, karena ada banyak hal Tuhan yang tidak kami lakukan, tidak bisa kami lakukan dengan kekuatan kami, dan kami membutuhkan Tuhan di hidup kami. Mari engkau yang membutuhkan Tuhan, katakan saudara, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan Tuhan, amin. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Engkau, kami perlukan keajaiban, kami butuhkan Tuhan, sentuhan tangan Tuhan, amin. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Engkau lebih dan lebih lagi. Katakan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan kami perlu Engkau Tuhan, kami perlukan lebih lagi saudara, kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri di hidup ini, jalan sendiri. Kami perlu lebih
lagi saudara, angkat hati dan imanmu. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan, kami butuhkan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang dapat kami percayai di hidup kami. Tidak ada yang lain yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Hanya Engkau yang mampu memberi kelegaan dan kekuatan di hidup kami. Malam ini kami deklarasikan iman kami di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan kuasa-kuasa yang lain yang coba untuk mengganggu iman kami. Kami proklamirkan, kami punya Tuhan yang hebat. Katakan di hadapan Tuhan, sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikan kami kelegaan Tuhan. Amin. Kelegaan sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidup. Hanya Engkau Yesus yang sanggup. Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru Tuhan. Kekuatan yang baru. Lebih lagi katakan, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku, di dalam hatiku, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Hanya Kau yang sanggup Tuhan. Hanya Kau yang mampu. Beri kami kekuatan, beri kami kelegaan. Terima kasih Tuhan, Kau yang sanggup. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa punya Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang lain. Engkau yang sanggup menaklukkan persoalan kami, menaklukkan ketakutan kami. Ketika kami berserah, Engkau yang memberikan kelegaan yang baru. Kami mau terus menaruh harapan dan iman kami kepada Tuhan. Bahkan malam ini, firman-Mu lah yang sanggup memberikan kami kekuatan. Berbicara pada kami pada malam hari ini Tuhan. Sampaikan isi hati Tuhan bagi kami, agar kami mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, Bu.
Di bulan Agustus kemarin saya merasakan di bagian ulu hati dan perut saya itu tidak enak sekali. Saya rasanya mau muntah, Bu, tapi tidak bisa muntah dan perut saya itu rasanya benar-benar ya tidak enak. Selama beberapa hari ya saya terus-menerus seperti itu. Sebagai manusia biasa, perasaan saya langsung takut. Langsung muncul karena saya memang ada asam lambung. Saya takut asam lambung saya itu kambuh lagi. Dan singkat cerita, di mana pada suatu sore saya sudah tidak tahan lagi, Bu, rasanya saya akhirnya masuk ke kamar dan saya menangis sambil saya berdoa. Dan di dalam doa itu saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, hamba percaya kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hamba. Saya bilang lagi, Tuhan, kalau saya sembuh dari rasa sakit ini dan tidak enak di ulu hati ini, bahkan perut saya yang sudah berhari-hari, saya akan bersaksi di mezbah doa. Puji Tuhan, Bu, saat itu juga saya langsung sembuh dari rasa tidak enak di perut dan di ulu hati saya. Besoknya juga saya sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Perut saya sudah rasa enak dan juga di ulu hati saya sudah enak. Tuhan Yesus itu luar biasa, benar-benar penolong, dokter yang ajaib. Walaupun saya tahu asam lambung saya belum sembuh total, namun saya percaya Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya dan bahkan kita semua yang percaya kepadanya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dan dalam hidupnya. Saya percaya, Bu, kalau saya sembuh itu semua hanya karena Tuhan yang sudah menyembuhkan saya. Oh iya, Ibu, terima kasih juga buat pelayanan Ibu dan juga semua firman Tuhan serta khotbah-khotbah Ibu yang sangat memberkati. Saya yang lemah dan sakit merasa dikuatkan dan akhirnya saya menjadi sembuh. Masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya, Bu, dan bahkan keluarga saya. Ibu saya menemukan channel Ibu dari tetangga saya. Waktu itu saya lagi sakit, seluruh tubuh saya serasa lemas dan sering saya merasa takut berlebihan. Takut mau mati, pokoknya macam-macam ketakutan, Bu. Karena asam lambung. Tapi semenjak saya menonton YouTube-nya Ibu, ya, saya dapatkan yang judulnya Iman yang Menyembuhkan dan Jangan Khawatir. Disitulah saya merasa mendapat kekuatan, ya, dan perlahan-lahan saya bisa melawan semua rasa takut itu. Amin. Saya selalu ingat pesan Ibu sampai sekarang, kalau belum waktunya mati, ya kita tidak akan mati. Terima kasih Ibu buat pesan-pesannya yang selalu membangkitkan semangat. Dan mulai dari situlah saya mulai mengikuti khotbah-khotbah Ibu, bahkan juga mezbah doa serta mezbah syukur. Sekali lagi terima kasih Ibu Debbie serta keluarga. Terus sehat-sehat ya, Bu. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta pelayanannya. Maaf, Bu, mungkin kesaksian saya ini sangat panjang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Luar biasa saudara, ya. Satu lagi kesaksian orang yang diserang oleh ketakutan, kecemasan sehingga asam lambungnya naik, sehingga ya perut merasa tidak enak. Dan juga satu yang saya garis bawahi di sini bahwa ya mamahnya pertama kali yang menonton khotbah saya dapat dari tetangganya. Akhirnya ya waktu dia sakit dia juga menonton. Ya mezbah doa, sekarang ikut mezbah syukur. Ya itulah cara bekerja Tuhan. Saya sangat bersuka cita mendengar ada begitu banyak orang yang diberkati. Ya, mendengar orang-orang disembuhkan lalu mengalahkan rasa takut. Ingat firman Tuhan berkata ketakutan itu roh. Dan kalau dia roh, dia bisa mengikat hidup manusia. Karena itu bebaskan diri kita dari segala ketakutan. Ya, karena roh yang ada pada kita itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Puji Tuhan, ya Tuhan luar biasa, Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Ya, segala yang terbaik, yaitu yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang tersetia dan berserah kepadanya. Ya, jadi sekarang sudah tidak cemas, tidak takut, sekarang udah bisa tidur tenang. Baik ya, terima kasih buat kesaksiannya. Saya akan, oh iya ini tadi kesaksiannya dari Ibu
dari seorang ibu dari Maluku Utara. Iya, shalom buat Maluku Utara ya, Tuhan memberkati. Iya, baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi yang pasti akan membangunkan iman kita. Ya, shalom Ibu, saya Lani Bu, saya ingin bersaksi. Setahun yang lalu suami saya meninggal karena COVID dan saya sangat terpukul dan kecewa. Saya merasa sedih dan saya bertanya, kenapa Tuhan? Tapi saya tidak mau lari dari Tuhan karena saya tahu percuma. Tuhanlah yang akan menarik saya kembali sebab Tuhan yang memilih kita dan bukan kita yang memilih Tuhan. Sampai akhirnya saya bertemu dengan khotbah ibu yang bercerita mengenai seorang ibu yang tertuduh karena merasa dia membunuh suaminya yang COVID karena tidak segera dibawa ke rumah sakit. Dan ibu menasehati kepada dia, maaf ibu, hidup mati suami itu bukan di tangan ibu tapi di tangan Tuhan. Ya, jika sudah waktunya suami ibu mati, ya akan mati. Tapi jika belum, ya pasti akan sembuh. Khotbah ibu yang berjudul Segala Sesuatu Ada Waktunya, itu ada di tanggal 10 Januari. Dan tak terselami, itu 17 Januari. Itu seakan-akan Tuhan sedang berbicara kepada saya, Bu. Dan sangat menguatkan saya sekali. Bahkan sampai sekarang khotbah ibu semuanya saya putar ulang karena iblis juga berputar-putar mengelilingi saya terus. Haleluya. Ya, mesbah syukur, mesbah doa saya usahakan tidak pernah terlewatkan. Bahkan pemeliharaan Tuhan nyata sampai hari ini, ya. Saya menggantikan posisi almarhum suami saya di toko. Dengan ajaib Tuhan turut bekerja melunasi semua kewajiban yang harus saya lunasi. Bahkan diberikan kelebihan berkat, Bu. Begitu pula dengan ranting-ranting yang busuk, Tuhan buang semua dari toko kami. Yaitu ada di Keluaran 14 ayat 14, benar-benar nyata bagi saya. Tidak sampai di situ saja, Bu. Anak saya yang sedang kuliah S2 di Inggris diberikan Tuhan pekerjaan di masa pandemi ini. Haleluya, biarlah segala pujian hormat hanya untuk Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bu Debi, ya saya mohon maaf jika kesaksian ini panjang, tapi biarlah ini boleh menguatkan semua orang yang mendengarkan. Haleluya, puji Tuhan ya. Terima kasih buat Ibu Lani, ya kesaksian yang sangat memberkati. Ya, dia kehilangan suaminya karena COVID dan sempat kecewa, sedih, bertanya kepada Tuhan kenapa. Sampai satu kali Bu Lani mendengarkan khotbah saya, ya, di mana ada seorang ibu merasa tertuduh karena dia merasa dialah pembunuh suaminya karena telat membawa suami ke rumah sakit. Dan saya berkata di khotbah itu, hidup mati itu di tangan Tuhan, bukan di tangan ibu, ya, bukan di tangan siapa-siapa tapi tangan Tuhan. Kalau sudah waktunya ya pasti akan mati kita. Dan akhirnya ibu ini imannya menjadi bangkit ya ketika melihat khotbah saya dengan judul Segala Sesuatu Ada Waktunya. Ya, dan yang luar biasa yang saya tangkap dari kesaksian ibu ini adalah, ya, dia berkata, Bu, sampai sekarang khotbah ibu saya putar-putar ulang-ulang. Karena iblis juga terus berputar-putar mengelilingi saya. Haleluya saudara ya. Firman Tuhan yang kita dengar walaupun diulang pasti memberikan rema yang baru. Walaupun ayat itu sama tapi kita dengarkan hari yang berbeda, itu pasti remanya berbeda. Karena itulah cara Roh Kudus berbicara. Firman Tuhan itu harus menjadi rema, bukan hanya sekedar logos. Ya, kalau firman itu hanya logos, ya hanya huruf-huruf yang tertulis, tidak memberikan sentuhan di dalam batin kita. Nah, saat saudara mendengarkan khotbah atau firman Tuhan, berdoa, Tuhan jadikan firman ini menjadi rema. Ya, seperti yang ibu ini katakan, dia menonton khotbah saya, dia mendengarkan khotbah saya, dan itu masuk ke dalam dirinya menjadi rema. Yang akhirnya menguatkan imannya, membangkitkan semangatnya, sehingga dia terus lagi berharap pada Tuhan. Bahkan tadinya dia khawatir bagaimana ke depan menjalani hidup, sekarang dia harus menggantikan posisi suaminya di toko, dan semua bisa terlunasi kewajiban-kewajibannya, malah mendapatkan kelebihan.
Apa yang Tuhan buat itu seringkali kita tidak bisa mengerti. Karena itu jangan pernah mematok cara kerja Tuhan dengan cara berpikir kita. Akan sangat berbeda. Tapi marilah kita berserah saja apa yang Tuhan mau, ya serahkan, ya mengalir saja dengan Tuhan. Walaupun tidak mudah ya Bu, tapi itulah yang terbaik. Ya suami ibu sudah tenang bersama Tuhan. Ya Ibu Lani, terima kasih kesaksiannya, Ibu sangat memberkati kita semua. Ya Tuhan memberkati Ibu. Baik, kita akan sama-sama melanjutkan hari ini ya pembacaan firman Tuhan kita yang sekarang sudah sampai di Daniel pasal yang 10 kemarin, yaitu tentang penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris ya. Ketika Daniel sedang berada di tepi sungai Tigris, dia melihat ada penampakan sosok ya seperti sosok surgawi memakai kain lenan bercahaya berkilau, dan ketika Daniel mendengarkan suaranya, Daniel jatuh pingsan. Ya, kemarin sudah sampai ayat yang ke-10, tetapi ada suatu tangan yang menyentuh aku, kata Daniel, dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku, ya. Ayat yang ke-11, sekarang kita lanjut ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, katanya kepadaku, ya Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang akan kukatakan kepadamu, dan berdirilah kepada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar, ya. Daniel gemetar, saudara. Daniel ketakutan karena penglihatan ini. Ya, tetapi utusan yang datang dari sorga itu menenangkan dia, ya. Daniel menjadi keluh, tetapi sentuhan dari utusan sorga itu, Tuhan itu, bisa memulihkan kekuatannya. Bahkan Daniel merasa lemah dan tidak berdaya, tetapi kata-kata utusan dari sorga itu membuat Daniel menjadi kuat. Ya, Allah itu sanggup memberikan kekuatan kepada setiap orang yang merindukan saat kita susah, saat kita lemah, saat kita tidak berdaya. Tuhan sanggup memberikan kekuatan, ya seperti kesaksian Ibu tadi yang mendapatkan kekuatan dari khotbah-khotbah yang dia dengar dari ya khotbah saya. Tuhan itu punya banyak cara, ya, tetapi semua itu datang dari Tuhan untuk memberikan kekuatan, saudara. Ya, ayat 12 ya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian, untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ya, jadi ada seorang malaikat yang dikirim oleh Tuhan, ya, di mana dia berkata, ya, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian, untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, ya, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Sejak hari pertama Daniel berdoa dan merindukan memiliki dan mengenal pengertian dari Tuhan. Sejak pertama dia meminta hikmat dan akal budi pengertian untuk memahami segala yang terjadi. Itu sudah didengar Tuhan, ya saudara. Dan malaikat ini diutus oleh Tuhan sejak hari pertama dia berdoa itu. Ayat 13 berkata, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saudara, walaupun Allah mengirim seorang utusan kepada Daniel, namun ada makhluk rohani yang kuat, ya, pemimpin kerajaan orang Persia, itu menghambat utusan Tuhan ini selama 3 minggu 21 hari. Ya, jawaban doa yang akan dibawa oleh malaikat ini tuh dihalangi, dia katakan di sana, oleh pemimpin orang Persia, saudara. Ya, ini mungkin adalah roh-roh penguasa di daerah Persia itu, dewa-dewa atau ya sesuatu yang memiliki juga kuasa, ya, untuk menghalangi, ya, utusan Tuhan itu datang kepada Daniel. Jadi ketika Allah mengirim utusan kepada Daniel, ada makhluk rohani yang kuat, ya,
yaitu pemimpin kerajaan orang Persia, dia katakan menghambat utusan Tuhan ini selama 3 minggu. Namun dengan setia Daniel terus berdoa dan berpuasa, dan akhirnya utusan itu tiba, dibantu oleh malaikat Mikael, yaitu pemimpin terkemuka. Ya saudara, itu ya malaikat peperangan tuh, malaikat Mikael. Jadi jawaban atas setiap doa-doa kita itu bisa terhalang atau terhambat loh saudara. Ya, ada satu yang menarik yang bisa kita dapat pada malam hari ini. Ketika sejak hari pertama Daniel berdoa tuh jawaban doanya sudah dibawa oleh malaikat. Tetapi dihalangi di udara oleh roh-roh penguasa Persia. Jadi ada penghalang-penghalang doa. Tetapi karena Daniel terus berdoa dan terus berpuasa, ya dia meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya akhirnya dikirimlah malaikat Mikael untuk menghalangi penguasa roh teritorial Persia ini. Lalu utusan Tuhan ini bisa langsung turun untuk menuju kepada Daniel. Jadi ada sesuatu yang menarik, ingat bahwa doa-doa kita tuh bisa terhambat oleh penghalang-penghalang ya, yang tidak nampak oleh mata. Karena kenapa saudara? Alkitab sudah berkata peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi roh. Roh itu tidak kelihatan. Ya, di udara itu banyak sekali roh-roh saudara. Penguasa-penguasa di udara kata firman Tuhan. Itu yang harus kita taklukkan, kita lumpuhkan. Makanya banyak orang Kristen itu tidak sabar. Dia sudah berdoa 1 hari, kenapa belum dijawab Bu? 2 hari belum dijawab. Bu, saya sudah berdoa Ibu, saya sudah berdoa buat suami saya 1 tahun tidak dijawab-jawab. Teruslah berdoa saudara. Mungkin masih ada penghalang dari doamu. Apalagi ya kalau kita hidup dalam dosa, ya sudah, itu pasti dosamu itu juga yang menjadi penghalang ya. Bu, gak usah dihalangi di udara oleh roh-roh teritorial. Ya, kalau orang berdosa itu ya dosamu kata firman Tuhan yang menjadi penghalang yang baik daripadamu. Jadi menarik saudara, janganlah berharap bahwa jawaban Allah itu akan datang dengan segera atau dengan cepat atau dengan mudah. Doa itu dapat ditantang ya oleh kekuatan-kekuatan jahat ya, dihalangi. Karena itu berdoalah dengan sungguh-sungguh dan dengan tekun ya. Kemudian nantikanlah Tuhan. Ya, karena dia akan menjawab tepat pada waktunya. Jadi kita belajar hari ini ada penghalang doa. Sejak hari pertama Daniel berdoa memohon hikmat dan pengertian akan segala situasi. Ya, memohon pengertian dari Tuhan. Sejak hari itu pun Tuhan sudah mengirim ya utusan untuk memberikan Daniel tuh hikmat, tetapi dihalangi oleh penguasa roh teritorial yang ada di Persia itu. Ya, kita melihat di sini saudara, ada hal-hal yang luar biasa. Biarlah ya Tuhan tuh semakin akan membukakan bagi kita kebenaran-kebenarannya saudara ya. Lalu di sana dikatakan saudara ya, ayat yang ke-14, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan itu juga mengenai hari-hari itu. Jadi ya utusan Tuhan ini dikirim untuk memberikan Daniel pengertian apa yang akan terjadi pada bangsanya hari-hari itu, karena dia berdoa memohon pengertian dari Tuhan. Ya, jadi ingat jawaban doa kita itu ada yang bisa menghalangi saudara. Ketika kita berhenti berdoa, kita tidak sungguh-sungguh lagi berdoa, maka ya bisa dihalangi. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh meminta, maka Tuhan itu pasti akan ya memberikan kita pengertian, bahkan dia akan menjawab doa kita itu tepat pada waktunya. Ya, karena itu saudara tetaplah berdoa, tetaplah memohon kepada Tuhan ya, agar Tuhanlah yang terus memberikan kita kekuatan bahkan pengertian untuk terus setia. Mari kita akan merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang lain yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Ajar kami percaya, berserah dan sungguh-sungguh menaruh harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Ini ungkapan hati dan iman kami di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami percaya dan berkuasa. Sebab Engkau Allah yang
saudara katakan, sebab Engkau Tuhan yang dapat kami percaya. Allah yang kuper di dalam hidup, dalam hati kami Tuhan. Amin. Amin Yesus, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan, sebab Engkau Tuhan Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Oh, Kau yang sanggup beri kekuatan baru dalam kehidupan kami Tuhan, dalam keluarga rumah tangga. Engkau yang sanggup, sebab Engkau Allah yang kami percaya. Berkati setiap kepala-kepala keluarga, suami-suami menjadi imam yang benar, dijauhkan dari segala kenajisan, percabulan, dan hidup dalam kekudusan. Berkati para istri, hidup takut Tuhan, menjaga kekudusan. Anak-anak juga hidup takut akan Tuhan. Engkau terus memberkati masa depan, bahkan jodoh mereka. Kami percaya Tuhanlah yang menyediakan yang terbaik. Anak-anak kami semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan untuk semua anggota keluarga kami, oma opa kami, orang tua kami di usia senja, bahkan para single parent. Tuhan menyertai, memberikan penghiburan damai sejahtera. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit, keluarga kami atau orang-orang di sekeliling kami Tuhan, bahkan setiap mereka yang mendengarkan. Tuhan juga memberkati yang sakit hari-hari ini, dimanapun berada, mungkin di rumah sakit atau di rumah. Tuhan memberkati. Kami berdoa kesembuhan terjadi. Kalau penyakit ini datang karena dosa, karena kelalaian, ampuni Tuhan. Tapi kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang melimpah. Terus Tuhan terus memberkati sehingga terjadi kesembuhan, terutama secara jiwa. Tidak ada amarah, kepahitan, kebencian, dendam, apalagi kecewa kepada Tuhan. Sembuhkan jiwa kami agar kami berbahagia Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan berat, mereka yang tertekan dalam masalah-masalah, keterikatan dengan dosa-dosa apapun, hutang piutang, yang ada masalah dalam rumah tangga, bahkan juga mereka yang ada dalam keterikatan narkoba, minuman keras, rokok, perjudian, yang terikat dengan obat tidur, yang terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kenajisan, percabulan, lesbian, Tuhan, homoseksual, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Amarah, kepahitan yang mengikat hati dan hidup kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati Bapa. Kami percaya Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Orang-orang yang rindu punya keturunan ilahi, yang ingin memiliki anak, Tuhan berkati. Bukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Jadilah sesuai firman-Mu Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang ada di dalam kekurangan. Tuhan menjadi Tuhan yang menjadi jawaban. Bahkan pakai hidup kami untuk peka terhadap orang di sekeliling kami, menjadi saluran berkat tangan Tuhan. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap bangsa dan negara kami Indonesia. Dari setiap pulau-pulau yang ada, kota-kota yang ada, Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke. Terjadi hujan pertobatan, terjadi kesembuhan massal di seluruh Indonesia. Kami patahkan, hancurkan roh kematian massal karena COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan untuk terus mencurahkan hujan pertobatan. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan dan kesembuhan massal. Tuhan, kami berdoa terus memberkati bangsa ini. Diberkatilah tanahnya, udaranya, diberkati sungai, diberkati laut, diberkati rakyatnya, diberkati karena Tuhan
mengasihi bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Maruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, semua yang ada di garis terdepan Tuhan di atas bangsa ini. Roh takut akan Tuhan turun. Berkati para tim medis Tuhan yang mengatasi pandemi ini, melindungi mereka, dijauhkan dari sakit penyakit. Bahkan Tuhan berikan kekuatan dalam pelayanan mereka Tuhan, untuk melayani orang-orang yang sakit. Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita, bahkan perlindungan yang sempurna. Berkati semua negara-negara yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkusan kuat kuasa darah-Mu, anugerah Tuhan turun melimpah, sehingga Tuhan Engkau mengasihi dan memberkati, mendengarkan setiap doa dan seruan kami. Yang kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat malam.